melawat, memberkati, menyegarkan setiap kami saat ini di dalam nama Yesus, baik yang mengikuti ibadah secara offline di tempat ini, baik juga saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang mengikuti lewat online. Tuhan melawat mereka, Tuhan mengurapi mereka, Tuhan menjamah mereka dan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami, telinga kami untuk mendengar dan terima firman-Mu. Urapan Allah atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya, saudara-saudara yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, dan juga saudara-saudara yang mengikuti lewat lewat Facebook. Saudara bisa bagikan ya sebanyak mungkin. Bagikan kepada grup-grup yang saudara punya supaya mereka mendengarkan firman Tuhan. Grup-grup WA, grup-grup Facebook, dan grup yang lainnya, Telegram, saudara bisa bagikan supaya banyak orang yang diberkati pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Ada kegerakan Roh Allah yang terjadi bagi setiap saudara, dan terus nyalakan notifikasi saudara supaya saudara bisa mengikuti setiap hari doa dan pelayanan dari Maranatha Denpasar Bali. Saudara diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan terima kasih buat saudara yang sudah melakukannya dan juga yang sudah berpartisipasi dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati saudara dan jemaat Tuhan yang kami kasih diberkati Tuhan. Ya, baik, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat Alkitab, sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kita baca dulu dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Kita baca firman Tuhan dengan sama-sama ya. Dan saudara baca dengan suara yang keras, dengan penuh iman ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka bersukacita berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi buat saudara yang ada juga di rumah. Saudara bisa dengarkan baik-baik, dan mungkin saudara sedang di jalan dan tidak sedang pegang Alkitab, tapi saudara bisa dengarkan firman Tuhan. Saudara bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, kepada Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Namun, saudara-saudaraku yang sekasih di dalam Kristus Yesus, ada juga murid-murid Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka sedang kecewa. Ya. Mereka sedang kecewa terhadap Yesus. Mereka kecewa, ternyata pemimpin kami yang kami harapkan membuat mujizat, yang menyertai kami selama ini, yang mengajar kami selama ini. Mereka berpikir bahwa Yesus akan terus bersama-sama dengan mereka secara fisik. Mereka belum mengerti kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan.
Mereka kecewa oleh kematian Yesus yang sudah kita rayakan di hari Paskah beberapa lama yang lalu. Padahal firman Tuhan sudah katakan, jangan takut. Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Mereka masih banyak yang ragu. Murid-murid. Saya nggak tahu dengan saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara yang ada di rumah. Murid-murid Tuhan Yesus masih ada yang dalam keraguan. Mereka kecewa. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi pembebas bagi mereka. Bagi bangsa Israel. Mereka takut, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan mereka berpikir, wah ini habis sudah, tidak ada lagi Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus sudah memberitahukan lewat malaikatnya, jangan takut. Dan Yesus sendiri yang juga menyampaikan kepada murid-murid, jangan takut. Aku menyertai. Dan juga pesan ini buat kita semua, jangan takut, jangan gelisah. Katakan haleluya. Ada di antara kita yang mungkin masih kecewa, masih takut, masih punya cara pandang yang salah. Mereka masih terpaku atau masih dikuasai oleh berita bohong yang disampaikan oleh para tentara-tentara itu. Mereka tentara bayaran yang dibayar untuk menyampaikan berita bohong. Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu tidak hidup. Yesus hidup. Inilah berita yang benar. Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau saudara lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah atau dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Mereka berharap seperti itu. Mereka kecewa dengan Yesus. Ada perasaan kecewa. Ada keraguan-raguan di hati murid-murid Tuhan. Mereka takut. Mereka ragu. Mereka terkejut melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Artinya mereka masih ragu dengan apa yang terjadi dengan Yesus. Bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Mereka berpikir bahwa ini hantu. Masih banyak orang yang berpikir bahwa Yesus itu mati lalu tergantung-gantung aja di kayu salib. Tidak. Yesus hidup. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Yesus hidup. Yesus menang. Buktinya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Yesus menampakkan diri dan menunjukkan dan memberitahu kepada mereka bahwa pelayanan dia sudah selesai di muka bumi ini dan pelayanan selanjutnya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan amin. Iya, saudaraku yang kasih. Dan murid-murid masih terkejut dan takut melihat kehadiran Yesus dan mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu. Saya bisa bayangkan kok mereka bisa. Karena mereka belum dijelikan. Pengertian mereka juga belum dibukakan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti sampai di sini. Saudara sudah bisa mengerti dan juga mengalaminya. Bahwa Yesus itu hidup. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Saudara tidak perlu ragu terhadap kemahakuasaan. Kebangkitan dari Yesus Kristus dari kematian.
Berkatnya sudah kita terima, kita sudah alami dan sudah nikmati sampai hari ini. Katakan haleluya. Berkat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sudah kita alami. Sudah kita nikmati. Jangan ada lagi keraguan di hati kita sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak pergumulan, ya. Kesukaran yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Jangan saudara kecewa, kok saya dalam masalah terus. Saya dalam persoalan terus, dalam ujian hidup terus. Kok hidup saya begini-begini aja, kalau emang Yesus hidup dan berkuasa, kok hidup saya begini-begini aja. Ini proses. Katakan haleluya. Iya, Tuhan punya cara untuk membentuk setiap kita. Bukan karena Yesus tidak hebat, tidak dahsyat, tidak luar biasa. Yesus dahsyat, Yesus hidup, Yesus luar biasa dan sanggup menolong, memulihkan setiap kita, setiap saudara, dimanapun saudara berada. Yesus sanggup menolong dan memberkati setiap kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam ayat 31. Saya baca dari ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Mereka belum melihat Yesus, tapi Tuhan celikan mereka. Katakan haleluya. Dan betapa pentingnya kita mengenal dia. Pengertian kita dibukakan. Mata rohani kita dicelikan. Sehingga kita tidak punya cara pandang yang salah tentang Yesus. Kalau saudara punya cara pandang dan melihat Yesus seperti hantu, berarti Yesus itu jahat. Yesus itu tidak berkuasa. Yesus tidak Tuhan. Itu cara pandang yang salah. Yesus Tuhan. Yesus berkuasa. Sudah dia nyatakan kepada gerejanya bahwa ia datang kepada setiap kita. Ia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Katakan haleluya. Dan dia rela menjalani semua itu yang sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu harus digenapi. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan dan kita harus mengerti perkataan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-24 ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa mereka terkejut. Di ayat 37 saudara bisa lihat mereka terkejut dan mereka takut, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, ya. Tapi itu Yesus. Perhatikan di ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus mengulangi kembali, merefresh mereka kembali. Aku sudah pernah menyampaikan ini kepada kamu dan aku mau menyampaikan ini kepada kamu kembali. Yakni satu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus mengalami kelahiran. Dia datang lahir ke dunia ini dan dia mati. Dia bangkit, dia hidup. Ini menggenapi firman Allah. Katakan haleluya. Yesus dianiaya, dimahkotai duri, diludahi, dicaci maki oleh karena dosa dan kejahatan dan pemberontakan kita. Saudara bisa baca, itu sudah sering kali kita sampaikan dalam Yesaya pasal 53. Sudah sangat sering kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus harus menggenapi ini. Firman Tuhan harus digenapi tentang Yesus Kristus. Dia harus mati, dia harus dianiaya, dia harus dimahkotai duri.
Dia harus menyerahkan nyawanya, bukan mati karena dia dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Untuk menyembuhkan penyakitmu dan penyakitku. Untuk menanggung kutuk dosamu dan kutuk dosa saya. Dosa kita semua. Yang harusnya kita menanggung, lalu Yesus menanggungnya dan dia genapi kebenaran firman Tuhan. Katakan haleluya. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Dan saudara bisa lihat itu juga dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Saudara lihat. Dan inilah yang harus digenapi, saudaraku yang kasih Tuhan. Gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya gereja Tuhan enggak dalam keadaan kecewa, enggak dalam keadaan yang bengong. Ya saudara. Gereja dalam keadaan yang berpangku tangan atau ada di comfort zone. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan lalu saudara santai-santai. Gereja bukan seperti itu model yang Yesus maksud. Kalau engkau diberkati, kalau engkau diberkati berkelimpahan tinggal di rumah seperti hotel bintang 5 dan segala kelimpahan ada padamu. Lalu saudara bersantai-santai dan tidak lagi menjalankan fungsi saudara, berarti Tuhan memang tidak salah untuk memberkati saudara, tapi saudara menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Iya, dan itu perlu saudara disadarkan dan kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya saudara sudah diberkati luar biasa, saudara sehat, saudara diberi karunia oleh Tuhan, saudara dipanggil oleh Tuhan, lalu saudara menunda-nunda dan bermain-main dengan panggilan saudara, saudara juga harus disadarkan kembali dan kembali kepada pelayanan. Katakan haleluya. Iya, sudah aku yang kasih Tuhan. Perhatikan di ayat yang berikut. Perhatikan di ayat 44 ini. Ayat 44. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Taurat Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka. Dalam bahasa Inggrisnya, he opened their understanding. Pengertiannya. Dibukakan, oh begini rupanya. Ini maksud tujuan Yesus datang ke dunia dan makna kematiannya. Oh ini dia. Mereka diberi pengertian sehingga mereka bisa memahami. Ya. Kalau enggak, kayak Thomas terus. Ya. Saudara tahu kayak Thomas, waduh, kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya dibilang, Thomas kau, katanya gitu. Si Thomas ini Ibu Thomas ini Bapak Thomas. Kenapa? Karena sulit percaya, kata saudara kasih Tuhan. Ayat 45. Katanya kepada mereka, tolong lihat Alkitabnya, saudara Samuel, ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Katakan haleluya. Jadi itu apa yang dialami oleh Yesus itu alkitabiah. Dan sesuai dengan apa yang tertulis, Yesus harus menderita untuk menanggung dosamu, dosaku, kejahatanmu dan kejahatanku, pemberontakanmu dan pemberontakanku, dan penyakitmu, penyakitku. Yesus harus menanggungnya. Itu bukti karena dia mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Iya. Namun, saudaraku yang lihat dikasih Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Katakan haleluya. Puji Tuhan, Yesus bangkit, Yesus hidup, dia berkuasa. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tidak bisa mengalahkan maut. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kematian, dia bangkit, dia menang. Katakan haleluya. Dia berkuasa atas sorga dan juga bumi ini. Katakan amin. Perhatikan di ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Saya harus lebih tekankan lagi. Harus disampaikan. Berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Katakan haleluya. Iya, mulai dari keluarga kita.
Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan, mulailah melayani dari keluarga kita. Katakan haleluya. Dari kita mengalami revival sampai kepada keluarga kita. Ya, katakan haleluya. Dimulai dari kita. Ini yang harus kita mengerti dan harus kita laksanakan. Kita harus kerjakan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai murid Tuhan yang sudah menerima mandat dari Tuhan Yesus, yang sudah diberikan pengertian supaya kita tidak bersantai-santai ria. Tidak bersantai-santai berleha-leha, hanya menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini, lalu kita lupa panggilan kita, lupa tugas kita, lupa kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Kita harus memberitakan berita pertobatan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kembalilah dari jalan-jalanmu yang jahat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan perzinahan, tinggalkan perselingkuhan, tinggalkan pemberontakan dan dosa-dosa yang lainnya. Kembali kepada Tuhan. Jangan ada penyembahan yang lain, jangan ada ilah lain di hatimu. Hanya Yesus Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Ini yang harus kita beritahu. Kalaupun saudara sudah berdosa, saudara sedang jatuh dalam dosa yang menurut saudara ini sudah merah, sudah tidak mungkin lagi diubahkan menjadi putih, sudah tidak mungkin lagi bisa diampuni. Hari ini dosamu diampuni, katakan haleluya. Ketika kau datang kepada Yesus dan minta ampun, dosamu diampuni, katakan amin. Dosamu diampuni, katakan haleluya. Ini berita harus kita sampaikan setiap hari. Saudara-saudara kita mungkin yang sedang tersesat, yang sedang salah jalan, yang punya mindset yang salah terhadap gereja, yang punya mindset yang salah terhadap Tuhan, yang punya mindset salah terhadap hamba-hamba Tuhan. Saudara harus kembali bertobat hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, terima pengampunan dosa, terima pengampunan dosa, terima kuasa darah Yesus yang memulihkan hidupmu. Katakan haleluya. Dan berita ini harus kita mulai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus disampaikan kepada bangsa-bangsa, tapi startnya dari keluarga, dari Yerusalem. Katakan haleluya. Dari diri kita sendiri, keluarga kita, kita harus mulai pelayanan ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Bagaimana kita bisa menyampaikan ini kalau kita belum mengalami pertobatan, belum mengalami pengampunan dosa. Kita belum bisa menampilkan, tidak ada satu perubahan. Bagaimana orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau saja saudara yang sudah percaya kepada Yesus, tidak ada buah pertobatan, tidak ada perubahan sikap dan perilaku karakter kita. Masih saudara berkata, aku masih seperti yang dulu. Dulu pembohong, sekarang pun pembohong. Dulu penzina, sekarang pun penzina. Dulu pemabuk, sekarang pun masih pemabuk. Dulu tukang gosip dan sekarang pun masih tukang gosip. Berarti tidak ada perubahan. Dulu licik, sekarang pun masih licik. Dan tambah picik lagi. Itu tidak ada perubahan. Namun ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengizinkan Roh Kudus melawat hidup kita, dan saya percaya ada buah pertobatan di dalam hidup kita. Ada buah roh, ada buah pelayanan, ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang tertambat, yang terikat dengan dosa, yang tertambat oleh dosa. Dan saudara bawa kepada Yesus dan hidup orang itu dipulihkan oleh Yesus. Jangan saudara kita berasa bahwa kita ini pemulih. Penginjil bukan pemulih. Yesuslah pemulih, Yesuslah penyembuh, Yesuslah penyelamat. Tugas kita membawa jiwa-jiwa yang tertambat, yang terikat supaya dibawa kepada Yesus. Memang Yesus memberi kuasa kepada kita supaya kita mendemonstrasikan kasih kuasa, tapi yang mengerjakan itu adalah nama Yesus. Katakan haleluya. Nama yang berkuasa dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mari hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari renungkan ini, kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita beritakan firman Tuhan ini. Mari beritakan Yesus lewat hidup saudara sampai kepada bangsa-bangsa. Karena itu tidak tertutup kemungkinan setiap orang yang mau jadi saksi Tuhan akan dipakai Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Kalau suatu saat Yona ini ada di
di Rusia, itu Alkitabiah. Kalau melatih ada di Brazil, itu Alkitabiah. Haleluya. Amin. Kalau suatu saat Abdoni Pajar Sitanggang dia ada di Korea, itu Alkitabiah. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan, berita bertobatan, pengampunan dosa sampai kepada bangsa-bangsa. Dimulai dari keluarga kita. Wah om, saya ini teknik, jurusan teknik apa? Teknik elektro ya. Emang orang Rusia nggak punya nggak butuh teknik elektro? Bisa juga sembari bekerja di sana, buka bisnis di sana, jadi penginjil di sana. Katakan haleluya. Katakan amin. Nah, kalau Melati bilang saya ini kan kerjanya di travel. Apa mungkin saya bisa buka usaha di Brazil? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan haleluya. Kalau suatu saat suaminya orang Brazil yang takut Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Loh, kok saudara senyumnya kayak curiga? Kayak ada keraguan-keraguan seperti murid Yesus tadi. Tepuk tangan membuat Tuhan kalau saudara percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Saya melihatnya seperti itu, makanya saya nggak takut kalau suatu saat saudara semua dipakai Tuhan dan semua pergi daripada saudara ngumpul 1000 jiwa di sini, tapi gitu-gitu aja. Saya khotbah saudara ngangguk-ngangguk tapi nggak ngerti, ya kan? Lebih bagus saudara, ya semua pada pergi. Ada yang pergi ke Afrika, ya sesuai dengan panggilannya. Ada yang pergi ke Korea, ada yang pergi ke Belanda, Eropa. Saudara dibawa oleh Tuhan, ya. Nggak tahu Ibu Ertati kemana, belum ada pewahyuan. Ya kita berdoa supaya dia dipakai Tuhan, ya. Bisa saja dia hanya di Bali, ya. Puji Tuhan, ya, melayani banyak orang. Haleluya. Ya, katakan haleluya. Ya, melayani banyak orang di sini, puji Tuhan, ya. Dan saudara berdoalah, tuntun aku Roh Kudus supaya aku di tempat yang tepat. Katakan haleluya. Ya, kalau saudara nggak di tempat yang tepat, saudara gelisah, ya, saudara nggak nyaman. Tapi kalau saudara ada di tempat yang tepat, dipimpin oleh Roh Kudus, di situ saudara akan mengalami percepatan. Katakan haleluya. Perhatikan selanjutnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan mau supaya setiap kita jadi saksi. Saksi apa yang dikerjakan oleh Yesus. Saksi perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saksi yang hidup. Saksi yang penuh kuasa. Saksi yang benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Kita harus mengerti dan kita harus jadi saksi, ya. Mulai dari Yerusalem. Nah, karena itu supaya kita jadi saksi, perhatikan. Karena itu sebelum Yesus pergi, tinggallah di Yerusalem. Yesus katakan, tetapi kamu harus, coba kita baca ayat 10, ayat 49, 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Terus, tetapi kamu harus tinggal apa? Di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat apa? Dari tempat tinggi. Karena kalau saya berdoa, saya minta kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa dari Tuhan Yesus jelas tempatnya. Saya nggak minta kuasa dari batu. Saya tidak bisa minta kuasa dari pohon. Tapi saya minta kuasa dari tempat maha tinggi. Dari Tuhan Yesus Kristus. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir di atas saudara. Memenuhi setiap kita, saudara yang kasih Tuhan. Inilah pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya, kepada gereja Tuhan. Supaya saudara dan saya jangan sedih, kita banyak kerjaan. Karena itu kalau saudara nongkrong, saudara nothing to do, banyak kerjaan kita. Anak Tuhan tidak ada waktunya nganggur, saudara. Banyak kerjaan yang harus kita kerjakan. Kita beritakan kabar baik, kita ajak orang kembali kepada Tuhan, ke jalan yang benar. Cara pandang yang salah kita kasih tahu, ini cara pandang yang benar. Tuhan mengasihimu, Tuhan peduli kepadamu, Tuhan menolongmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan sanggup memulihkan, menolong engkau di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, bagi orang yang menerima Yesus, saudara perhatikan perkataan Yesus, damai sejahtera bagimu. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Terima damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan takut, jangan gelisah.
jangan kecewa. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tugas Yesus sudah terlaksana dengan sempurna di muka bumi ini. All done, perfect, sempurna. Dia lakukan sempurna. Bukan berarti selanjutnya Yesus masa bodoh dengan keadaan kita. Dia melihat kita dari surga. Katakan haleluya. Dia memperhatikan kita. Mata Tuhan tertuju kepadamu karena engkau adalah mutiaranya Tuhan. Sekalipun saudara masih ada di muka bumi ini, engkau adalah berharga, engkau mutiaranya Tuhan. Apapun keadaanmu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini mutiaranya Tuhan. Milik Tuhan Yesus yang Tuhan taruh di tengah-tengah dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk meluaskan kerajaannya. Supaya kita meluaskan kerajaannya. Kita mendemonstrasikan kasihnya. Haleluya, kasih Tuhan kepada banyak orang. Kita memberitakan kasih Allah kepada banyak orang. Dan kita beritahu kepada banyak orang. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli denganmu. Apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memulihkanmu. Jangan ada yang takut. Jangan ada yang cemas, jangan ada yang khawatir. Sekalipun di akhir ini, di saat-saat ini, kita sedang mengalami pandemi, sedang menghadapi banyak pergumulan yang berat. Bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain sedang menghadapi pergumulan, perjuangan yang berat. Banyak duka ya yang sedang terjadi di seluruh dunia. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus katakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita yang mau menerima, meresponi perkataan Yesus. Katakan haleluya. Nah, bagi orang yang tidak membuka telinganya untuk ini, dia tidak mengalami karena dia tidak mendengar, tidak memperhatikan, dia tidak mengerti, dia tidak membuka hati untuk damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau saya dikatakan, saya amenkan, haleluya, damai sejahtera bagiku. Makanya kalau ada di Menara bilang damai di hati, saya katakan damai di hatiku, damai di hatimu. Katakan haleluya. Itu juga suatu kata pembukaan yang bagus. Shalom, damai di hati. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena itu adalah satu perkataan iman. Saya percaya ketika kita sampaikan itu ada damai di hati kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah sekalipun aku meninggalkan kamu. Pelayanan selanjutnya dikerjakan oleh Roh Kudus bagi setiap kita. Katakan haleluya. Pekerjaan Roh Kudus akan terus dinyatakan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Dan Yesus naik ke surga. Dia mau menyediakan tempat bagi saudara. Di mana tempat yang tepat buat Ibu Hertati? Di situ Tuhan mau. Surga sudah pasti. Tapi nanti di mana dia yang tepatnya? Ya. Blok mana? Kira-kira begitu ya. Iya kan? Di mana dia mau ditaruh? Mahkota apa yang dia harus terima? Haleluya. Ya, makanya jangan malas saudara melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan malas ya. Kita harus sungguh-sungguh lebih giat lagi melayani Tuhan. Katakan haleluya. Perhatikan. Yoel pasal yang kedua, tolong perhatikan Alkitab saudara. Yoel, kitab Yoel, ya. Kitab para nabi tadi dikatakan. Perhatikan kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 19. Kemudian daripada itu, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Janji ini digenapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka murid-murid Tuhan, haleluya, menanti janji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka tekun berdoa di loteng Yerusalem. Lalu mereka mengalami Pantekosta, mengalami namanya pencurahan Roh Kudus, mengalami janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Lalu
Apakah ini masih relevan, masih sekarang ini masih nyata, ini atau hanya cerita? Ini sedang terjadi. Ini terus terjadi sejak kejadian di Loteng Yerusalem dan sampai di Azusa Street dan sampai hari ini pekerjaan Roh Kudus di muka bumi ini masih terus dinyatakan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan Roh Kudus memakai rasul-rasulnya, memakai gerejanya, memakai rasul-rasulnya untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Coba perhatikan di ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Sebelum Yesus terangkat ke surga, perhatikan ayat yang ke-8, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, itu harapan mereka. Jawabnya, Engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan haleluya. Ya. Betapa pentingnya Roh Kudus turun di dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan lihat ayat 14, mereka ayat 13 sampai 15, mereka tekun, sehati berdoa bersama-sama. Sampai mereka mengalami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang lebih mereka 120 orang. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan manusia, ayo la sol. Nah, ini bukan paduan suara. Ini bukan paduan suara, ini bukan akapela. Ini pekerjaan Roh Kudus. Bahasa Roh itu tidak perlu diajar. Roh Kudus yang akan memberikan kepada setiap orang yang dipenuhinya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Roh kita berbicara dengan Roh Tuhan. Dan ini untuk membangun diri kita. Roh kita berbicara dengan Roh Tuhan. Ya. Sedang berbicara. Kalau saudara masih bayi rohani, saudara penuh Roh Kudus dan saudara baru mungkin 1-2 kata yang saudara diajar oleh Roh Kudus untuk menyampaikannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ikuti aja tuntunan Roh Kudus. Lalu ini bukan sesuatu yang harus kita gembor-gemborkan. Puji Tuhan, haleluya, saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda saudara dibaptis dengan Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa roh seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada saudara. Dan apa dampaknya dalam hidup kita? Tentu ada. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi gereja tidak berpangku tangan. Gereja tidak hanya menikmati kasih karunia Tuhan, tidak hanya menikmati keselamatan, tapi gereja berfungsi. Gereja yang berfungsi, gereja yang bekerja, gereja yang mendemonstrasikan. Karena itu gereja yang eklesia, gereja yang dipanggil keluar untuk menjadi saksi, menjadi berkat, melakukan pelayanan marturia, melakukan pelayanan diakonia. Gereja dipanggil untuk melakukan itu. Katakan haleluya. Gereja dipanggil untuk jadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan, firman Tuhan hari ini. Dan kita tidak perlu sedih, tidak perlu cemas, tidak perlu kecewa. Karena Yesus naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan mencurahkan rohnya untuk menyertai kita. Supaya kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus, saudara, daging saudara yang hebat, saudara akan kembali lagi dikuasai oleh daging. Saudara pernah mulai muncul tanduk saudara? Halo? Ya, mulai ada tanduknya. Mulai mau nanduk, siapa nih yang mau ditanduk? Ya, dalam nama Yesus, tanduk-tanduk pemberontak
Lenyap dalam nama Yesus. Jangan biarkan tanduk-tanduk itu, pikiran yang kotor dalam nama Yesus. Pernah apa saudara selalu suci pikiran saudara? Selalu suci. Oh, kudus sekali saudara ya. Tidak pernah pikir jelek tentang saya. Selalu pikir, wah itu gembala itu baik. Saudara pasti pernah pikir jelek, wah gembala itu jahat itu. Dia suruh kita pel. Dia suruh kita buat ini, buat ini. Saudara pasti ada. Tapi saudara minta ampun, saudara jangan pikir jelek. Saya mengasihi saudara. Kalau saudara saya tugaskan, yang lebih parah lagi kalau saudara saya tidak suruh. Saudara saya nggak tugaskan berarti saya tidak mau suruh saudara karena saudara tidak mau jadi berkat. Yang bisa saya suruh berarti itu orang itu siap jadi berkat. Katakan haleluya. Katakan amin. Ngapain saya suruh orang yang tidak taat? Orang yang tidak setia, Tuhan tidak mungkin, Tuhan nggak suruh juga orang-orang yang tidak setia. Tuhan tidak mungkin percayakan talenta lebih lagi berkatnya kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Saudara bisa lihat hamba yang menerima satu talenta, yang dia mengubur talenta itu dan tidak mengerjakan apa-apa, dia malas. Dia punya cara pandang yang salah, dia picik, dia licik, dia jahat, dia hamba yang tidak berguna. Campakkan itu kata raja itu, campakkan, buang dia, tidak berguna, ambil talenta itu. Karena itu saya mengajar saudara, mengajar kita semua, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Katakan haleluya, anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang mau mengembangkan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Katakan haleluya, katakan amin, katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekalipun itu ada anak kecil di belakang, Kesia, dia kecil tapi dia nurut. Kesia, ya Om Jul, Kesia, ya Om Jul. Saya sedang melatih dia. Saya bukan kejam. Wah ini jadi pesuruh-pesuruh. Bukan, saya sedang melatih dia. Katakan haleluya. Amin. Ya, kalau saudara dilatih, dari sekarang saudara akan terbiasa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Katakan haleluya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipilih dari miliaran jumlah manusia di muka bumi ini. Ada mungkin yang sejak dalam kandungan, saudara sudah dipilih oleh Tuhan, cuman gak tercatat. Seperti Nabi Yeremia, sebelum dia ada dalam kandungan pun Tuhan sudah memilih dia menjadi seorang nabi. Sebelum ada dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana yang indah dan luar biasa. Bisa saja saudara, Tuhan punya rencana seperti itu dalam hidup saudara. Sebelum saudara ada dalam kandungan ibu saudara, Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Karena itu responi setiap panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan haleluya. Saudara juga yang mendengarkan lewat Facebook, Tuhan juga punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan, saudara sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Karena itu dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, saudara jangan takut, jangan kecewa, jangan cemas, jangan khawatir, jangan sedih dengan kenaikan Yesus ke surga. Saudara harus bersukacita, katakan haleluya. Kita harus bersukacita karena ada berkat Tuhan. Ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dengan terangkat ke surga. Lalu bagian kita adalah menyembah Yesus. Dan kita, sudah aku yang kasih Tuhan, di Yerusalem kita masing-masing, kita berdoa, katakan haleluya. Kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Yesus dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita akan membawa kita untuk menyembah kepada Yesus, mengajar kita melakukan kehendak Yesus, mengajar, menuntun kita, mencerdaskan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Katakan haleluya. Menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh iman, penuh kuasa, penuh hikmat. Dan inilah yang dicari hari-hari. Anak-anak Tuhan yang penuh kasih, penuh iman, penuh kuasa, penuh hikmat, penuh Roh Kudus. Dicari untuk bekerja di ladang Tuhan. Katakan haleluya. Kalau soal khotbah mah gampang. Ya. Gampang khotbah ini. Saya bisa latih, saudara, kemarin saya latih sebentar, sudah ada satu ibu bisa khotbah.
bisa jadi seperti penginjil. Tapi kita harus praktekkan. Harus penuh iman, harus penuh kuasa, harus penuh kasih, harus berani bayar harga. Harus rela habis-habisan demi suksesnya demonstrasi kasih Allah dan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Katakan haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, semakin saudara sungguh-sungguh, semakin saudara lebih lagi bersaksi haleluya di tengah-tengah dunia ini. Saudara haleluya menjadi saksi Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang hidup bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan rohmu yang hidup. Haleluya. Turun di atas setiap kami. Rohmu yang hidup mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati. Bersama Tuhan, jiwaku tenang bersamamu, haleluya, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, Sekali lagi katakan rohmu yang hidup, minta haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi rohmu yang hidup, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, haleluya, berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita angkat tangan kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hatimu untuk Tuhan.
Buka hatimu untuk Roh Kudus melawatmu, memenuhimu, memenuhimu. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja di hidupmu. Engkau tidak seorang diri. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Menyembahku, buka hatiku, buka dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah engkau dan memenuhi engkau. Dalam nama Yesus, aliran kuasanya Roh Kudus memenuhi setiap kita, mengambil alih pikiran, perasaan dan kehendakmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku buka hatiku, buka jama. Penuhi Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu. Oh, pengalaman di loteng Yerusalem, di Azusa Street terjadi di hidup kami masing-masing, terjadi di atas setiap kami. Dalam nama Yesus, jama, penuhi dengan Roh-Mu. Genapi janji-Mu, genapi firman-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya, ku buka hati terus. Oh, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus melawat. Jama dan penuhi dengan Roh-Mu. Penuhi dengan sukacita. Damai sejahtera dari Tuhan atasmu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Sukacita sorga, sukacita abadi, hirabasi karabase. Oh, sukacita abadi, hirabase karabase. Oh, Roh Kudus turun di atasmu. Roh Kudus melawatmu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus janji Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera. Terimalah sukacita. Terimalah, haleluya, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Terimalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera. Terimalah sukacita. Terima kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus di hidupmu yang menuntun saudara dan saya. Ambil alih setiap pikiran, perasaan, kehendak kami. Pimpin kami Roh Kudus. Pimpin setiap kami Roh Kudus. Bawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Menyembah-Mu. Ku buka hati, biar singer saja. Singer nyanyikan ini, saudara terus berdoa. Jama aku Roh Kudus. Katakan jama. Jama hatiku, taruh tanganmu di hatimu. Jama hatiku Tuhan. Jama hatiku. Oh, perasaanku, pikiranku, kehendakku, Tuhan berkati. Kuduskan dalam nama Yesus. Cara pandangku yang salah, cara pandang yang salah, yang tidak berkenan. Oh, pengertian kami yang belum, haleluya, terbuka, Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Jelikan mata rohani kami, supaya kami mengerti tentang Engkau Tuhan. Supaya kami menikmati kasih sayang-Mu, kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan jadikan kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya, memberitakan berita pertobatan kepada banyak orang. Membawa orang supaya semua orang bertobat dan mencari Tuhan. Dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup mengampuni, hidup melayani, dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Oh, mampukan gereja-Mu Tuhan, anak-anak-Mu untuk mengasihi, untuk mengampuni dan melayani, dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oh, Roh Kudus bekerja, lawati setiap kami dalam nama Yesus. Jama, touch, jama, 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 jama. Roh Kudus, pulihkan, 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 pulihkan. Penuhi, 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 penuhi janji-Mu, genapi firman-Mu di dalam hidup kami. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Jama, jama, jama terus Tuhan, jama dalam nama Yesus. Jama, jama, jama,
Baik saudara-saudara kami yang mengikuti lewat Facebook, lewat YouTube, dalam nama Yesus, Engkau dijamah, Engkau terima Roh Kudus, Engkau terima lawatan Tuhan, Engkau terima jamahan Tuhan pagi hari ini, terima berkat Tuhan, terima damai sejahtera dari Tuhan, terima sukacita surga di atas hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kemenangan, terima kekuatan dari Tuhan. Surga terbuka atasmu, kekuatan dari tempat maha tinggi melengkapi saudara dan saya. Haleluya, kekuasaan dari tempat maha tinggi mengalir, mengalir, mengalir. Kekuasaan dari tempat maha tinggi mengalir, mengalir, mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus terima, 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 terima dalam nama Yesus. Terima lawatan Tuhan, terima jamahan Tuhan. Saat ini di tempat di mana engkau berada, rasakan dan terima berkat Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima aliran kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan, buka hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah, jamah, jamah setiap hati, penuhkan, penuhkan, penuhkan. Dalam nama Yesus, lawati, lawati, pulihkan setiap hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kelepasan, ada mujizat bagi setiap kami, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ambil alih, ambil alih setiap kami Tuhan. Haleluya, kuduskan setiap kami, sucikan, urapi, berkati setiap kami, pakai setiap kami. Dalam nama Yesus, angkat terus tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, turun berkat Tuhan di atasmu. Turun damai sejahtera, turun Roh Kudus, turun kelegaan, pemulihan, irabasita korabasa, jamahan Tuhan. Kegerakan Roh Allah, pekerjaan Roh Kudus, siarabasa, hinamosa kota karabasa, bekerja urabasi katakan, memberkati setiap saudara dan saya. Hirabasi katorabasi karabasa, berkat dari surga turun di atas, kelegaan, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hadirat Allah memberkati saudara, memberi kelegaan, kekuatan, kesehatan, pemulihan, kelepasan, sembuh, 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 pulih, pulih. Bahkan memberkati ekonomimu, rumah tanggamu, keuanganmu. Dalam nama Yesus, usahamu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu berdiri kokoh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan masa depanmu diberkati. Orang tuamu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan orang tuamu diberkati Tuhan. Haleluya, bangsa ini diberkati Tuhan. Pulau ini diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan aparat-aparat hukum di bangsa dan negara kita diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam nama Yesus. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, haleluya, dalam memimpin bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami. Dan semua gubernur, semua menteri-menteri, dan gubernur-gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan seluruh aparat kepolisian, TNI, dan kejaksaan, pengadilan diberkati Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan, para rohaniawan-rohaniawan diberkati Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami keselamatan yang daripadamu, mengalami damai sejahtera, dan Roh Kudus, haleluya, memenuhi setiap kami dan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Pakai menjadi saksimu, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di dalam nama Yesus. Dan setiap kami menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, dari keluarga kami sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri kelegaan dan pertolongan. Yang tersesat Tuhan bawa kembali kepadamu Tuhan.
tuntun mereka, selamatkan kembali. Pakai hamba-hambamu, pakai haleluya siapa saja untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kami dalam perlindungan Tuhan, gerejamu di tempat ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang sampai kepada bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan berkat-Mu di atas seluruh daerah ini, di dalam nama Yesus. Tetangga-tetangga kami diberkati Tuhan, dijauhkan segala mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa setan, roh jahat, iblis, kami tolak di dalam nama Yesus. Daerah kami ini diberkati Tuhan, pulau ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan semua rekan-rekan aparat hukum yang mendampingi kami, Tuhan berkati kembali mereka, berkati keluarga mereka, berkati tugas-tugas mereka, dan setiap jeripaya mereka, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini mengalami berkat Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan bagi setiap kita. Kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus mulai siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru curahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.